Iya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin membagikan kepada Anda kebenaran mengenai baptisan. Sebab baptisan ini menjadi topik yang selalu hangat ya, dikarenakan ada kesalahpahaman mengenai cara pembaptisan. Ya, cara pembaptisan dan juga termasuk orang yang menerima baptisan atau kita sebut itu syaratnya. Apakah Alkitab memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya? Pastinya iya. Dan yang menjadi problem sebetulnya adalah mengapa tidak terjadi keseragaman atau mengapa terjadi kesalahan di dalam memahami baptisan itu. Setelah saya pelajari, sebetulnya itu dikarenakan ketidakpahaman para tokoh-tokoh atau para teolog memberikan penjelasan latar belakang munculnya baptisan. Ya, kalau misalnya para teolog itu bisa memberikan penjelasan yang konkret, logis mengenai latar belakang munculnya baptisan, terus mengapa baptisan muncul pada zaman Yohanes dan tidak muncul pada zaman Perjanjian Lama. Terus yang berikutnya itu apa syarat seseorang dibaptis begitu ya. Apa korelasi baptisan dan Perjanjian Lama? Apa hubungan baptisan dengan Kristus? Ya, apa persyaratannya? Dan kalau itu semua jelas, maka mustahil terjadi kesalahan. Namun ya, orang atau banyak gereja tidak memberikan penjelasan itu, hanya mengikuti tradisi yang memang mereka tidak memahaminya juga. Ya, mereka hanya mengikuti aturan sinode yang sudah ditetapkan ribuan tahun atau ratusan tahun sebelumnya, dan itu seolah-olah tidak bisa diganggu gugat, hanya menerima saja dan melanjutkan. Ya, namun saat ini saya ingin berbagi kepada Anda mengenai baptisan itu. Saya harap bahwa Bapak Ibu yang mendengarkannya atau sedang menonton ini untuk memperhatikan dengan seksama. Jadi baptisan itu dilatar belakangi oleh digenapinya janji kepada Adam bahwasanya Pencipta berjanji akan mengutus juru selamat. Ya, sekali lagi, latar belakang munculnya baptisan adalah karena digenapinya janji kepada Adam bahwa sang juru selamat akan datang untuk menerima hukuman menggantikan Adam dan keturunannya dihukum di neraka. Di dalam janji itu Tuhan menuntut kepada Adam dan keturunannya untuk melakukan sebuah upacara simbolik. Ya, upacara simbolik yang menggambarkan pengorbanan sang juru selamat yang akan datang, yakni dengan menyembelih seekor domba di atas mezbah, lalu domba itu disembelih dan dibakar sampai habis. Domba itu adalah gambaran daripada pengorbanan sang juru selamat yang akan datang. Tentu karena domba itu adalah gambaran daripada juru selamat yang akan datang, maka pengorbanan atau penyembelihan hewan korban itu berlaku sampai juru selamat itu datang. Dan logikanya, begitu juru selamat datang, maka penyembelihan hewan korban sebagai upacara simbolik yang mengacu kepada sang juru selamat itu dihentikan. Nah, itulah sebabnya kita tidak lagi melakukan penyembelihan hewan korban di atas mezbah dikarenakan sudah digenapi. Gitu ya. Nah, karena sudah digenapi, maka harus ada upacara yang menggantikannya. Menggantikan bahwasanya sang juru selamat itu ia telah datang, dia telah mati, dia telah dikubur, dihukum di alam maut, tetapi ia telah bangkit. Jadi untuk mengingat peristiwa itu, maka Tuhan mendirikan sebuah upacara baru yang belum pernah dilakukan dalam Perjanjian Lama, yakni baptisan. Secara terminologi, baptis itu dari kata baptos, artinya
masuk ke dalam atau selam atau celup. Ya, itu secara generiknya atau secara bahasa umumnya. Baptis itu ya artinya selam. Ya. Jadi sekali lagi upacara pembaptisan itu muncul dilatar belakangi oleh janji akan kedatangan Sang Juru Selamat yang akan menanggung dosa-dosa manusia. Ya, jadi sekali lagi itu harus dipahami dengan baik bahwa upacara penyembelihan hewan korban dalam Perjanjian Lama itu adalah upacara simbolik yang menggambarkan pengorbanan Juru Selamat yang akan datang. Sementara baptisan itu adalah upacara untuk mengingat bahwa Juru Selamat telah datang, dia telah mati, dikubur dan bangkit. Mengapa muncul pada zaman Yohanes? Karena pada zaman Yohaneslah itu digenapi. Ya. Karena pada zaman Yohaneslah itu digenapi. Oke ya. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah itu menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus. Kalau dalam Perjanjian Lama, domba korban disembelih atas mezbah, itu menggambarkan apa? Maknanya apa? Bahwa nanti Juru Selamat itu akan disembelih, ditikam mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Itu ada di belakang saya gambarnya. Ya. Itu adalah gambaran daripada Sang Juru Selamat. Yaitu domba yang disembelih di atas mezbah. Oke ya. Jadi mengapa baptisan muncul pada zaman Yohanes? Karena pada zaman Yohanes itulah itu digenapi dan Yohaneslah yang dinobatkan untuk mempersiapkan jalan bagi Allah, yaitu Immanuel, Tuhan yang menjadi manusia. Maknanya yaitu menggambarkan kematian, penguburan dan kebangkitan Sang Juru Selamat. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap syarat. Ya. Yohanes sebagai pembaptis yang pertama sekali dia menyampaikan kepada bangsa Israel dalam Matius pasal 3 ayat 11 ya. Katakan begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya ini Yohanes berkata, aku membaptis kamu di dalam air, ya, masuk ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi bukan instrumentatif dia, tapi lokatif. Ya, dalam bahasa Yunani itu dia menunjukkan lokatif, eis en hudati. Ya, jadi di dalam air sebetulnya. Jadi pembaptisan dilakukan oleh Yohanes dan yang dilakukan oleh gereja hari ini sebenarnya itulah sebagai tanda pertobatan seseorang. Artinya orang yang belum bertobat tidak boleh dibaptis. Ya. Orang yang belum bertobat tidak boleh dibaptis. Tentu orang yang dibaptis itu harus orang yang membuat sebuah pengakuan. Ya, membuat pengakuan sendiri, Saudara. Bukan didorong-dorong ya. Jadi membuat pengakuan sendiri bahwasanya ia telah menyesali dosa-dosanya dan menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai tanda bahwa dia sudah bertobat. Oke, itu yang pertama. Kita dapatkan syarat seseorang dibaptis itu. Yang pertama, dia sudah bertobat. Yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai 38 kita akan mendapatkan nanti di situ syarat yang kedua. Saya bacakan ya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Nah, saudara-saudara, di sini sangat nyata. Tadi kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 11 itu, baptisan itu sebagai tanda pertobatan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda bahwa seseorang itu telah percaya. Ya, sebagai tanda bahwa seseorang itu telah percaya. Ya, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Sahut sida-sida itu, aku percaya. Sida-sida itu ingin dibaptis. Dari situ kita bisa melihat bahwa orang yang dibaptis itu adalah inisiatifnya sendiri.
Dia secara aktif yang memberikan dirinya begitu ya. Tentu sebelum ia menyerahkan diri untuk dibaptis, dia harus mendapatkan penjelasan, dia harus mendapatkan pengertian tentang keselamatannya, tentang pertobatannya, tentang latar belakang munculnya baptisan. Tentu sida-sida itu tidak akan mungkin mau dibaptis kalau Filipus tidak menjelaskan mengapa muncul baptisan, apa hubungannya dengan perjanjian lama. Pasti ada. Nah itulah sebabnya dia berseru dan berkata, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Jadi ada begitu banyak gereja melakukan pembaptisan terhadap orang yang tidak atau belum bisa merespon untuk bertobat dan percaya. Ini adalah kesalahan fatal gitu ya. Atau disebut itu adalah orang buta menuntun orang buta. Dan itu sebuah penyesatan gitu ya. Ya, sebuah penyesatan. Anda bayangkan orang yang belum bisa bertobat dan belum bisa merespon kebenaran firman Tuhan dibaptis, katanya begitu. Ini sebuah pembodohan luar biasa. Sehingga banyak orang Kristen hari ini tidak mengerti imannya. Mengapa saudara? Karena pemimpin-pemimpin mereka bukanlah orang yang mencintai kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menghina kebenaran. Jelas ayatnya, ya, datanya jelas, syarat seorang dibaptis itu harus sudah bertobat dan sudah percaya. Kita bertanya anak kecil 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah bisakah dituntut dia bertobat dan percaya? Untuk ceboknya saja itu masih bapak mamanya. Bagaimana dia bisa merespon? Sekali lagi itu adalah sebuah kesesatan yang amat fatal begitu ya. Menjadikan seseorang menjadi Kristen tanpa pengertian dan ujungnya itu ke neraka. Ya. Jadi syaratnya adalah sudah bertobat dan sudah percaya. Berikutnya saudara, apa hubungan baptisan perjanjian lama? Hubungannya adalah menggantikan upacara penyembelihan hewan korban. Tadi saya sudah katakan di awal, ya, bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan berjanji akan mengutus juru selamat. Dia akan dikorbankan seperti domba. Dan ketika ia datang, dia akan mati, dikubur dan bangkit. Maka upacara simbol yang menggambarkan kematian, penguburan, kebangkitan adalah baptisan. Itulah hubungannya. Lalu apa hubungannya dengan Kristus? Ya, karena Yesus Kristus sendiri pun dibaptis oleh Yohanes. Dan baptisan Yesus Kristus bukan untuk tanda pertobatannya. Kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi baptisan Yesus Kristus bukan untuk tanda pertobatannya, karena dia tidak ada dosa. Dia adalah Tuhan menjadi manusia. Alkitab dan dia sendiri mengatakan untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa. Apa yang harus digenapi? Dia harus mati, dia harus dihukum di neraka, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi nyambung semuanya. Jadi hubungan baptisan Kristus adalah menggambarkan kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Jadi siapa yang boleh melakukan pembaptisan? Adalah orang yang sudah dibaptis dengan cara yang benar, dengan pengertian yang benar. Jadi baptisan seseorang itu bisa benar di mata Tuhan apabila seseorang itu sudah dibenarkan atau sudah dilakukan kembali. Dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Bukan ditetesin air, tetapi masuk ke dalam air. Kalau kita baca narasinya dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16, ya, kita lihat sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Segera keluar dari air, berarti cara baptisan itu harus masuk ke dalam air. Kita bandingkan lagi Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Jelas baptisan itu secara terminologinya adalah selam, ya di prakteknya harus selam.
Turun ke dalam air itu bukan dipercik. Ya, karena percik itu tidak menggambarkan apapun. Tapi turun ke dalam air itu menggambarkan kematian. Turun ke dalam maut. Tetapi setelah itu dia akan bangkit, saudara. Jadi ini sangat penting, amat sangat penting, saudara. Jadi kalau seseorang itu dibaptis tanpa pengertian, maka pembaptisan itu tidak pernah sah di mata Tuhan. Sekalipun orang itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, justru itu adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Karena dia memakai nama Tuhan, tetapi dengan praktek yang salah. Wah, itu dosa, saudara. Itu berdosa. Jadi karena itu, sebelum melakukan pembaptisan, Anda harus mengerti, harus bisa menjelaskan apa latar belakang munculnya baptisan. Kenapa baptisan muncul pada zaman Yohanes? Apa syaratnya? Apa maknanya? Apa hubungannya dengan perjanjian lama? Apa hubungannya dengan Kristus? Lalu terakhir, apa hubungannya dengan kita? Dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 5, ayat 3 sampai 5 lebih tepatnya. Itu menggambarkan bahwa kita telah menyatu dengan kematiannya dan menyatu dengan kebangkitannya. Seseorang yang dibaptis, dia harus mengerti, selain baptisan itu menggambar kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus, dia menerima itu sebagai bentuk imannya, bahwa dia telah menyatu dengan kematian Yesus Kristus dan menyatu dengan kebangkitan Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, sebuah paparan ini memberikan penjelasan kepada Anda supaya Anda tidak disesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.